kabar Mbak? Lama kita tidak bertemu, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada Mbak, saya perlu bantuan. Kelihatannya Mbak begitu sedih dan tidak bersemangat, apakah demikian? Iya Mbak. Dapatkah Mbak menjelaskan lebih jauh tentang kesedihan yang sedang Mbak rasakan sekarang ini? Saya sedih Mbak, saya dilema. Saya bingung banget harus gimana. Saya memahami perasaan Mbak sedih karena sedang bingung pada suatu hal. Dapatkah Mbak mengungkapkan bingungnya itu seperti apa? Saya sedih banget Mbak. Saya kan baru lulus SMK tahun ini. Saya pengen lanjut kuliah untuk mewujudkan cita-cita saya. Tetapi orang tua saya meminta saya untuk bekerja saja. Bagaimana perasaan Mbak pada saat itu? Ya, saya sedih banget Mbak. Bingung, pusing, apa yang mau saya ambil di antara dua keputusan yang berat. Orang tua saya selalu mengatur hidup saya, sedangkan saya tidak bisa bebas memilih keputusan, padahal itu terkait masa depan saya. Kalau begitu, Mbak beranggapan bahwa orang tua Mbak membatasi Mbak dengan segala aturannya, tidak diberi kesempatan untuk memilih. Apakah demikian? Iya Mbak, benar. Apakah Mbak berpikir bahwa orang tua Mbak membatasi atau mengatur segala pilihan akibat dari kekhawatiran orang tua terhadap Mbak? Ya mungkin iya Mbak, orang tua saya khawatir kalau saya lanjut kuliah tidak bisa membiayai, jadi mending kerja saja untuk membantu keuangan keluarga. Baiklah, jadi masalah Mbak adalah keinginan untuk melanjutkan kuliah, tetapi orang tua khawatir tidak bisa membiayainya, sehingga Mbak disarankan untuk bekerja saja. Apakah demikian? Iya Mbak, saya sependapat dengan pendapat Mbak. Baiklah, sekarang masalah Mbak sudah jelas, namun saya ingin mengetahui lebih jauh lagi seperti apa pandangan Mbak terhadap sikap orang tua yang telah Mbak alami sehubungan dengan cita-cita Mbak untuk kuliah. Pada dasarnya, saya berasal dari keluarga yang gak mampu Mbak. Dan keluarga di mana-mana, kebutuhan keluarga makin besar. Padahal saya sudah membantu orang tua saya di ladang seperti memanen dan menanam di musimnya. Tapi mungkin orang tua saya ingin saya membantu di finansial, karena finansial keluarga saya tidak cukup untuk membiayai kuliah saya. Ya, lalu bagaimana? Ya sebenarnya saya sedih Mbak lihat keadaan keluarga saya. Tapi saya juga sedih kalau cita-cita saya gak terwujud. Jadi saya mau nekat kuliah. Tapi untuk mewujudkan itu, saya masih bingung gimana caranya. Ya, saya memahami perasaan Mbak. Nampaknya Mbak ingin tetap berjuang untuk melanjutkan kuliah tanpa menimbang-nimbang dulu keinginan orang tua. Bagaimana pendapat Mbak? Ya sih Mbak, orang tua saya selalu mengatur hidup saya. Saya nggak pernah bisa bebas milih keputusan sesuai harapan saya. Jika orang tua Mbak mendengarkan harapan Mbak dan mendukung Mbak serta mengizinkan Mbak untuk kuliah, bagaimana pendapat Mbak? Saya akan sangat bahagia sekali Mbak karena hal itu yang saya harapkan. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya agar orang tua saya berubah pikiran. Baiklah, saya pikir Mbak itu mempunyai satu keputusan, namun masih belum dapat dikeluarkan. Coba Mbak renungkan lagi. Dapatkah Mbak mengemukakan apa yang sedang Mbak pikirkan saat ini? Saya ingin tetap pada pilihan saya Mbak. Oh iya, terus? Ya, saya tetap mau kuliah Mbak, tapi mungkin ada sesuatu yang harus saya perjuangkan. Lalu, bisakah Mbak jelaskan perihal sesuatu tersebut? Jadi, saya akan bernegosiasi lagi dengan orang tua saya dengan semua niat baik saya ke depannya. Dan saya pikir kuliah sambil bekerja boleh juga dicoba untuk meringankan biaya kuliah saya, biar saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Dan kebutuhan orang tua saya juga banyak, bukan hanya memikirkan diri saya sendiri. Jadi, saya tidak boleh egois. Baik, saya memahami apa yang Mbak pikirkan. Setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu supaya jelas hasil diskusi kita sampai saat ini. Dari pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai pada dua hal, yaitu hal pertama,
Tekad Mbak untuk melanjutkan kuliah dengan bekerja sudah jelas. Kedua, ada hambatan yang akan Mbak hadapi, yaitu seperti yang Mbak kemukakan tadi, dengan bernegosiasi kembali dan meyakinkan orang tua tentang tujuan yang akan Mbak ambil. Ya Mbak, benar sekali seperti itu. Saya juga berpikir tentang orang tua saya yang cukup banyak. Sampai saat ini impian Mbak itu kuliah sambil bekerja. Mungkin Mbak tinggal merinci agar impian itu bisa terwujud. Mengenai hutang-hutang orang tua, apakah dalam impian Mbak juga? Enggak sih Mbak. Jadi ya sudahlah, fokus saya sekarang adalah untuk mewujudkan impi saya. Bagaimana caranya bisa kuliah dengan jerih payah saya sendiri. Dan nanti akan saya hadiahkan sebagai pencapaian tertinggi saya kepada kedua orang tua saya. Dan fokus saya sekarang adalah bagaimana caranya agar orang tua saya lebih yakin kepada saya. Saya senang dengan sikap keterbukaan dan sikap kritisnya Mbak. Mungkinkah Mbak sendiri yang dapat mengetahui caranya? Saya meminta saran dari Mbak. Saya belum tahu sih Mbak strategi apa yang ampuh untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Mungkin Mbak punya saran atau nasihat apa yang bisa saya lakukan? Sebelum saya memberi nasihat, saya pikir dalam hal ini Mbak banyak mempunyai informasi dan juga lebih paham mengenai kondisi kedua orang tua Mbak dan juga arah tujuan Mbak. Ya sih Mbak, mungkin saya akan mengajak orang tua saya berbicara di malam hari ketika sedang santai. Karena kalau siang hari mereka cukup sibuk. Mungkin saya akan sedikit merayu dan sedikit basa-basi untuk membuat suasana menjadi lebih hangat dan santai lagi. Ya Mbak, bisa dicoba dulu. Yang penting Mbak yakin dengan tindakan yang Mbak lakukan. Ya Mbak, saya akan mencobanya. Semoga semua yang saya impikan bisa terwujud ya Mbak. Amin Mbak, saya doakan semoga Mbak diberi kelancaran ya. Kalau begitu, apakah ada yang perlu dibicarakan lagi Mbak? Terima kasih Mbak, saya rasa ini sudah cukup sekali Mbak. Baik, bisakah kita simpulkan mengenai obrolan kita hari ini yang sudah panjang ini? Bisa Mbak, jadi saya harus berbicara baik-baik kepada orang tua saya perihal keinginan saya untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja. Jadi saya tidak perlu membebani orang tua saya dan orang tua saya tidak perlu khawatir terkait biaya kuliah saya. Baik Mbak, tetap semangat ya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dan Mbak sudah sukses dengan target dan rencana Mbak yang sudah diimpikan. Dengan keyakinan dan semangat Mbak seperti sekarang ini. Amin Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Kalau begitu bisa kita sudahi konseling pada hari ini? Oh iya, bisa Mbak. Kalau begitu terima kasih ya Mbak. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Karimah sebagai konselor dan teman saya Jensi Erlita sebagai klien. Terima kasih teman-teman. Semoga video kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam, dadah.